pelawan arah itu galak-galak bang. Iya. Nanti aja lah itu saya bilang. Motor dengan motor. Iya, dan ini nggak tahu nih kecelakaannya, pokoknya kayak feeling saya ini patah tulang. Karena kakinya kena hantam di depan saya. Sebelumnya sempat melawan arah, tapi karena pernah kejadian crash, Dapat hikmah bro. dari situ. Terus dia minta, Mas kita perboden aja sedikit, karena memang kalau motor lumayan jauh. Iya. Akhirnya saya lawan arah, nah nggak nyangka di depan situ tuh ada gang. Keluarlah motor, dar. Halo Bang Loren. Halo. Wah, ini udah nggak asing nih mukanya nih. Kenapa Dan asing? wah, sering konflik. Sering FYP lah dia. Dan yang satu lagi Bang Juple. Halo, Bang. Nah, Siap. Bang Juple ini ojol ya. Ya betul. Dari ojek online. Iya. Nah, Bang Loren ini seperti kita tahu kegiatannya atau kita mengenal Bang Loren ini dari konten-kontennya. Ya, kontennya yang membasmi kejahatan. Karena gue jujur, ini mungkin Jasfriend juga pasti sudah pernah melihat kontennya Bang Loren dan teman-teman ini ya. YouTube-nya apa ya? Bang Loren? Lauren Hutagalung TV. Lauren Hutagalung TV. Boleh diceritain nggak ngapain sih? Mungkin dari Jasfriend kayak pernah lihat tapi yang mana ya gitu. Ini definisi kejahatan apa nih? Jadi lawan arah itu kejahatan ya? Lawan arah itu kejahatan ya? Nah, Bang Loren ini kan punya konten yang memang apa ya? Bukan menghalangi ya, apa ya? Memberikan edukasi kepada orang-orang yang suka melawan arah. Iya. Iya kan? Iya. Jadi lebih ke mengedukasi tertib lalu lintas. Kan di judul konten-konten saya itu di awalnya itu tertib lalu lintas lawan arah. Jadi memang lebih banyak saya fokusnya di lawan arah sih. Jadi awal mulanya kan itu kita lebih ke apa ya, pengambilan hak berjalan orang, misalnya di trotoar, di zebra cross. Tapi lama-lama makin kesini saya lihat lawan arah ini tingkat kecelakaannya tinggi nih, harus diedukasi. Iya. Itu sih awal mulanya. Awalnya itu. Nah, jadi yang banyak lawan arah kan banyaknya itu adalah pengendara kendaraan roda 2. Roda 2, Kebanyakan motor. Iya. Nah, sebelahnya Bang Loren nih ada Bang Juple. Ojol ya? Ojol. Pas banget ya. Pas banget nih. Iya, ojol. Kendaraan roda 2 juga. Karena mereka mobilnya itu di jalanan. Di jalanan. Nah, makanya ini sekarang kita bakal ngobrol sama mereka karena banyak hal yang akhirnya menginspirasi kita nih karena Bang Juple ini ternyata dia ini juga konten kreator. Ya, kan? betul. Lu juga punya YouTube ya? Ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya juga. Apa nama YouTube? Nama YouTube-nya Bang Juple. Wis, gila, ini boleh Jasfriend silakan lihat Boleh YouTube-nya. di subrek. Subrek ya. Udah dapat berapa juta dari YouTube itu? Ada lah. Gedean dia kayaknya daripada gue nih. Kontennya apa kalau Juple sendiri? Saya di ojol itu tentang motovlog, terus juga tips dan trik tentang dunia ojol, terus permasalahan-permasalahan tentang dunia ojol sih, seperti itu. Oke, nah kita ini bakal seru banget obrolannya, mungkin bisa jadi inspirasi buat Jasfriend juga di podcast Jasa Raja kali ini nih. Nah, Bang Loren, mulai dari kapan bikin konten itu? Jadi awal konten saya itu kan konten hiburan ya. Konten Iya. hiburan yang udah saya jalanin di pas pandemi itu. Konten-konten prank ngerjain orang. Ya. Nah, ini sedikit cerita ya. Ya. Jadi abis itu ada DM nih bulan 12 2022. Bang, buat konten kayak gini dong. Ada salah satu YouTuber namanya Bang Jis. Oke. Nah, yaitu lawan arah kan. Terus dia marah-marah, saya lihat tuh. Terus marah-marah kena mental. Bang, kalau abang buat seperti ini kayaknya Kena mental atau kena mental? kena mental. Oh, nah. Udah ganti ya bang ya? Udah ganti ya? Iya, udah ganti. Kena mental. Kena mental. Karena badannya gitu kan. Kayaknya anak gym bagus deh ini. Soalnya pelawan arah itu galak-galak bang. Iya. Nanti aja lah itu saya bilang. Karena saya jujur ya. Jujur pelaku pelawan arah. Iya. Saya pelaku pelawan arah. Betul. Di saat itu. Nah, terus abis itu DM lagi nih ada bulan 1. Subscriber tuh di Instagram. Bang, buat konten kayak ini kayaknya seru di anak-anak gym gitu. Nah, habis itu saya nggak terlalu update lah DM dia tuh. Habis itu saya mau berangkat ngajar kerja.
Saya lihat ada kecelakaan di Durensawit lawan arah. Itu kecelakaan antara di depan motor dengan motor. Motor dengan motor. Iya, dan ini nggak tahu nih kecelakaannya, pokoknya kayak feeling saya ini patah tulang. Karena kakinya kena hantam di depan saya. Saya mau bantuin, cuman udah banyak orang yang bantuin. Iya. Terus ini keburu kerja kan, saya harus pergi. Terus habis itu saya mikir-mikir, kayaknya seru juga nih untuk bikin kadang-kadang lawan arah nih, gitu. Tapi awal mula nggak lawan arah dulu, trotoar. Dan yang lewat, yang naik trotoar. Iya, gitu ya? yang naik trotoar kita hadang nih, maksudnya kita tegur gitu kan. Terus zebra cross juga, gue mau lewat zebra cross kok susah banget, pas itu juga di Durensawit. Kok susah banget, gak ada space ya. Terus akhirnya gimana caranya biar naik, mengentertain gue naikin tuh motor-motor yang ada di atas zebra cross. Maksudnya nggak cuma misi bang, enggak. Gue naikin jok-joknya gitu, gue naikin aja. Apa lu, gue bilang, apa lu, ini hak gue nih, gue bilang kayak gitu. Respon penonton bagus. Terus lama-lama gue lihat DM ini, wah lawan arah yang pernah di DM saya nih. Kontennya Bang Jis. Langsung teringat lah. Teringat, yang kecelakaan itu. Gue buat dah konten lawan arah nih, gue bilang kayak gitu. Jadi awalnya memang triggernya pasti karena ngelihat kecelakaan. Padahal sebelumnya Bang Loren juga pelaku. Tapi gue bilang gue harus role model dulu. Iya, benar. Gue harus berhenti dulu lawan arah. Betul. Gak lucu gue edukasi, tapi gue sebagai pelaku. Yes. Nah gue gak bisa nih. Ini tingkat kecelakaannya di lawan arah besar nih. Gak cuman pengendara di jalur yang lawan arah, di jalur benar bisa berakibat fatal gitu kan. Akhirnya gue bilang, gue ada YouTube, kenapa nggak gue angkat ya? Gitu. Jadilah itu. Ini buat Just Friend mungkin baru baru ngelihat sekarang. Oh iya, gue pernah lihat. Mungkin nggak kelihatan karena sekarang ditutupin badannya ya. Kan kalau di kontennya dia kan, wah dipamer-pamerin badannya. Ini aja ditutupin aja segede gini. Ya. Empuk kayaknya nih. Iya, Bang. Dipegang lagi lu. Makan biawak sering bang. Ya jadi tebel banget ya. Iya benar. Kalau martabak ini telurnya banyak. Jadi lawan arah itu aja, ini ngomongin badan atau apa nih? Ini santai ya bro. Ini santai aja ngobrol. Karena ya gua juga ya jujur kita pernah melakukan itu. Semua pasti pernah. Gue yakin. Allah sok suci. Iya. Gue gak suci. Iya kan. Pelaku dulu. Cuman maksudnya kita pernah melakukan itu. Iya. Walaupun nggak sering ya mungkin ya. Pernah lah sekali dua kali. Ya gue nggak akan bohong lah kayak singgok bohong nih, nggak mungkin. Gue nggak pernah. Kemarin pernah, saya jujur pernah. Iya. Nggak ketangkap polisi, iya pasti. Ya aman-aman aja pasti. Tapi kita juga kesel sebenarnya sama orang-orang yang ngelawan arah itu. Karena bisa membahayakan kitanya sendiri. Iya, selain membahayakan merekanya, kita juga jadi bahaya juga dong. Iya, di pengendara jalur benar. Betul. Dan gue sering banget Bang Loren ngeliat kendaraan-kendaraan yang ngelawan arah. Cuman kalau gue tegur, galakan mereka. Iya, nah itulah saya bilang setelah terjun kita balik lagi tadi ya, udah berapa lama. Jadi gue buat start itu dari bulan 2, artinya sampai sekarang 2023 ini. 23. Iya, bulan 2 sampai sekarang, berarti kurang lebih 8 bulan. 8 bulanan. Jadi gue simpulkan pelawan arah itu ada 3 karakter ya. Karakter pertama itu pelawan arah yang sportif, ngaku salah. Oh iya siap, bos. Salah. Salah, iya. Pelawan arah yang kedua nih pelawan arah yang ngomel-ngomel. Dibilangin tapi iya. muter balik ya. Tapi muter balik. Karena lihat badan lu. Iya, gitu. Coba kalau badannya dia. Enggak juga. Pernah ini relawan kita total 250 orang ya. Oh, sekarang nih. Sejabodetabek. Oke, nanti kita bahas itu Nah, soal relawan. Iya, itu kita buat juga kayak kayak lu deh di depan coba. Nah, yang badannya kecil. Oh. Kayak eksperimen gitu. Enggak mau. Mau dia tapi ngomel. Iya. Nah, pelawan arah yang ketiga nih karakter ngotot, galak, ngeyel. Ngajak ribut. Nah, itu makanan kita tuh. Seneng dah kita itu nemu kayak gitu. Nah, medannya keluar dong. Itu kalau dipresentasikan itu sebenarnya hanya 5% yang karakter 3. Yang karakter 3. Iya, karakter 3. Jadi ada harusnya karakter 4. Apa itu ya? Yang pura-pura saya lawan arah ya? Lupa saya. Pura-pura tiba-tiba amnesia. Tidak ingatan. Oh, kemarin boleh. Oh, itu enggak ada ya? Itu karakter 2. Karakter 2. Iya, karakter 2 sering kok. Oh, udah sering kok. Itu kan bisa jadi kadang-kadang ada yang lawan arah gara-gara nggak tahu mungkin ngeliatin depannya karena mungkin dia bukan orang daerah situ. Iya. Bisa jadi kan. Oh iya. Pernah kita nemu. Iya. Oh iya, saya ngeliat
depan iya, saya ngikutin iya, aja, benar. bisa jadi gitu kan. Benar-benar. Nah, Pengalaman kita banyak gitu. banyak lah. Banyak banget. Tapi banyaknya tiga karakter itu. Tiga tuh ya. karakter yang banyak. Nomor 3 ini yang bahaya banget ya. Yang Apalagi bahaya masuk banget. provokator. Oh. Teman ini nih. Oknum. Iya, Enggak semua. oknum. Oknum. Karena ini kita sekarang ngomong jubla-jubla udah lama dari jadi ojol. Dari tahun 2017. Jadi ojol udah 6 tahun 6 berarti. tahun. 6 tahun. Betul. Dari 6 tahun jadi ojol, ya pasti pernah ngelawan arah. Pernah. Terus kayak banyak lah pasti pengalaman ya. Betul. Terus kalau misalnya lu sendiri di ojol, aplikator itu suka ngasih ini nggak sih kayak punishment lah, kalau hukuman lah buat ojol-ojol yang suka ngelanggar aturan gitu. Sebenarnya di aplikasi ojol itu ada ini Bang, modul atau himbauan dari aplikasi untuk bagaimana tata cara berkendara yang benar. Oh iya. Ya, itu dijelasin semua di aplikasi. Cuma kan memang balik lagi sama individunya. Mau baca atau enggak? Betul. Atau mau ngikutin Ataupun atau enggak gitu. Udah ya? baca diikutin apa enggak? Yes. Seperti itu. Jadi memang aplikasi sih sebenarnya Kalau lu yang diikutin? sebelumnya sempat melawan arah, tapi karena pernah kejadian crash, Dapat hikmah berarti. dapat hikmah dari situ. Oh, hidayah ya. Dari situ saya udah stop. Iya. Udah nggak berani. Katanya mau dibikin ada sinetronnya Azab. Ojol ngelawan arah. Iya. Tapi maksudnya dari situ nggak berani lagi. Udah nggak berani lagi. Tapi sebenarnya dari aplikator tuh ada ya aturannya. Ada. Kan kalau gue sering lihat juga banyak ojol-ojol yang suka ditilang sama polisi karena mungkin melawan arah atau melanggar aturan. Itu tetap ada hukumannya dari pihak aplikator. Sebenarnya hukuman dari pihak aplikator itu apabila si customer itu melaporkan komplain. Oke. Iya, cuman banyak juga customer yang justru meminta driver untuk melakukan lawan arah. Beberapa kayak gitu, termasuk yang kejadian sama saya. Coba ini kejadiannya hikmahnya tuh gimana sih pengalaman waktu itu? Jadi saya waktu itu dapat orderan subuh. Dia mau ngejar ke stasiun mungkin karena saya keluar subuh kan. Terus dia minta, "Mas, kita perboden aja sedikit karena memang kalau motor lumayan jauh." Iya. Akhirnya saya lawan arah. Nah, nggak nyangka di depan situ tuh ada gang. Keluarlah motor. Ketabrak sama saya. Oh. Situ. Dari situ Yang disalahkan siapa? yang disalahkan otomatis kalau dari yang korbannya ke saya. Iya, pasti lu kan. Tapi kan bapaknya. lu menyalahkan customer nggak? Saya menyalahkan customer tapi saya tahu diri karena saya nurut omongannya dia. Oke. Iya, di situ. Dan kalau nggak diturutin juga takutnya customernya Khawatir ada komplain dan Iya. lain-lain seperti itu. Iya. Tapi kalau nih Bang Loren, Bang Juple, kita kan pasti pernah ngelawan arah lah. Iya. Iya. Ya kan? Alasan utamanya apa sih waktu itu? Coba dulu inget nggak? Kenapa lu ngelawan arah? Klasik. Apa? Mau cepat. Oke, lu apa? Ngejar waktu bener. Iya kan, Kalau Pak? untuk ojol biasanya biar nggak rugi bensin. Nah, Alasannya gitu. Iya. Berarti kan memang sebenarnya ini Jasran juga ini jadi pelajaran juga ya. Kalau alasannya itu sebenarnya adalah ya kita harus preparing, kita harus menyiapkan perjalanan itu, misalnya mau kemana, takut macet ya berarti harus dari berapa jam sebelumnya segala macam supaya perjalanannya juga aman, nggak harus motong waktu karena pengen cepat itu kan. Betul. Kenapa kalau di jalan pengen cepat, kalau di sesuatu yang lain pengennya lama ya? Gini, ini maksudnya ini kita pengalaman saya. Kalau Mas bilang tadi berarti artinya manajemen waktu kan? Iya. Pengen cepat. Kita jam 2 harus nyampe. Saya enggak juga. Kadang-kadang saya mau nge-gym nih ya. Terus di Jatiasi itu kan depan Polres itu ada lampu merah pertigaan, itu bisa mutar tapi lawan arah, cukup berbahaya banget. Itu saya sering melakukan itu sebelum edukasi ini. Saya itu nge-gym itu nggak ngejar waktu, jam 2 mau jam 3 nggak apa-apa gitu. Saya berangkat jam 1. Jadi nggak juga. Artinya ini saya bilang bahwa ini adalah kebiasaan. Iya. Kebiasaan gitu. Di atas kebiasaan kan karakter, dan saya belum menjadi karakter sih. Dan itu kebiasaan menurut saya, mental. Karena di saat kita nyobain, terus aman, gue nggak merugikan orang lain. Iya, dan nggak ada yang teriakin. Nggak ada. Iya. Gitu. Terus walaupun gue lawan arah, gue pelan-pelan kok. Nah, gue gitu. di pinggir kok. Iya. Iya kan? Kan banyak yang gitu kan.
saya lawan arah, iya saya lawan arah, tapi saya pelan-pelan kok di pinggir. Nggak ngeganggu kan. Masnya kan bisa lewat sana tuh masih iya, cuman 5 meter gitu. Padahal kan kecelakaan itu ya dari sekecil apapun itu bisa terjadi kecelakaan. Bahkan kecelakaan itu terjadi karena ada pelanggaran pasti. Iya, benar. Benar nggak? Iya kan kayak tadi Juple gitu. Apa namanya? Ada kecelakaan karena ada pelanggarannya. Bang Loren pernah sampai mengalami kecelakaan kah? Itu saya korban pelawan arah juga justru malah. Korban pelawan arah? Iya, korban pelawan arah. Saya di jalur benar. Anda selalu ada di jalur yang benar ya? Di saat saya itu pelawan arah saya, pelaku. Tapi saya di jalur benar, ada pelaku pelawan arah, saya korban juga. Sebelum terjadinya konten ini. Iya. Jadi saya tarik ulur ke belakang. Benar juga ya. Jadi pemicu itu adalah dari pelanggaran. Iya. Kita udah bener nih, udah pelan, lagi santai dengerin musik. Tiba-tiba ada ujuk-ujuk lawan arah, buang gitu. Itu kan pemicu. Iya benar. Bukan cuman dia kan, di jalur benar kena gitu. Oke. Juple, ya. Gue ngerasain dilemanya Juple sebagai ojol sih. Karena lu kan pemberi jasa ya. Iya. Dia harus, customer itu kan raja. Iya. Lu harus kadang-kadang ngikutin. Nah, dilemanya di saat customer yang minta untuk melakukan lawan arah itu. Iya, atau melakukan pelanggaran itu gimana? Lu sini aja trotoar aja, Bang. Bang, lewat sini aja biar cepet nih. Lewat trotoar kayak lawan arah kayak gitu. Yang dulunya gitu, pas dari situ pokoknya nanamin ke diri sendiri daripada apa yang bisa ditanamin di diri sendiri apa? Singkong atau apa? Nanamin ke diri sendiri tuh apa ya? Setelah fase kecelakaan itu ya, lebih ngerasa daripada waktu cepet tapi kita bahaya, lebih baik kita spare waktu aja nggak apa-apa, yang penting selamat, kayak begitu sih dari saya. Tapi customer gimana? Waktu itu customer posisi pas kecelakaan itu, dia mau ganti rugi dari yang korban itu. Maksudnya kalau misalnya setelahnya ada lagi nggak yang minta? Ada. Tapi tetap saya tolak kalau sekarang. Terus nolaknya gimana dan respon dari customer gimana? Saya tolak dengan halus. Saya bilang keselamatan lebih penting. Wih, keren. Daripada ini serius tapi. Keren. Iya, ini serius ini. Lu bilang gitu. Coba lagi. Keselamatan lebih penting, Bu, karena saya sebelumnya pernah mengalami kecelakaan pada saat melawan arah. Biasanya sih kalau kita sebagai driver ngomongnya santun, insya Allah nggak ada tiba-tiba si ibunya langsung bacot gitu kan. Kalau nggak tahu di hatinya ya. Kalau nggak tahu di hatinya. Tapi nah ini patut dicontoh juga nih buat ya teman-temannya Juple yang lain ya, ojol-ojol yang lain juga. Berarti sebenarnya bisa ada penolakan. Betul. Asalkan cara kita berkomunikasinya bener. Iya, betul. Karena ya pasti si ibu juga mikir atau penumpang juga mikir kan, ya juga ya keselamatan lebih penting ya daripada gue lawan arah tiba-tiba amit-amit. Betul. Yang tadinya mau nyampe ke satu tujuan malah nggak jadi nyampe gara-gara itu. Padahal sebenarnya kalau pakai jalur yang benar ya paling selisihnya 5 menit. Iya. Iya nggak sih? Tapi selamat gitu kan. Jadi teman-teman driver tuh lebih banyak khawatir kena bintang 1, Bang. Dari customer. Kalau misalnya ngelihat kan sekarang juga ya Bang Loren juga pasti banyak menemukan, kalau nonton konten-kontennya Bang Loren juga yang ngelawan arah itu banyak juga ojol-ojol ya. Ya kan? Walaupun balik lagi nggak semuanya ojol. Ya, semua oknum ojol. Dikumpulin udah ratusan juga sih. Iya. Oknumnya banyak ya. Oknum. Nah, lu kan orang yang sebagai ojol yang nggak mau melawan arah atau melanggar aturan. Tapi pasti ada teman-teman lu yang masih melakukan itu dong. Masih. Misalnya nih di pangkalan. Oke. Ya, lu ngetem di sini. Terus ini orang di depan lu ngelawan arah aja. Itu apa yang lu lakuin? Apa lu memberikan edukasi ke teman-teman lu? Lu jangan lu gini atau kalau kenal mungkin pada saat enaknya sih pas lagi ngopi bareng. Jadi nggak langsung ditegur di jalan kayak gitu kan, takutnya emosi atau gimana ya. Tapi pas lagi ngopi bareng sambil bercanda, sambil ngobrol, biasanya sih lebih banyak yang ngerti kalau ngomong kayak gitu. Pelan-pelan, nggak bisa langsung sambil ngomong kayak gitu. Iya. Tapi akhirnya apa? Impactnya ada nggak? Ada teman dekat saya. Dari situ dia juga sadar sih akan keselamatan berkendara. Iya. Gitu. Sebenarnya ditakutkan kan itulah rugi bensin dan lain-lain. Tapi akhirnya keselamatan lebih penting. Keselamatan lebih penting. Udah berkeluarga? Udah. Itu kan keluarga di rumah menunggu. Iya betul. Itu yang paling penting sih. Nah,
ke Bang Loren. Kalau Bang Loren sendiri kan banyak sekali konten-konten Bang Loren viral nih, negur si lawan arus ini. Dampak positifnya sudah terlihatkah atau sudah terasakah? Iya, jadi sebenarnya impact-nya itu dengan banyaknya viral, apalagi kemarin yang sempat chaos ya, itu impact-nya itu banyak banget sih menurut saya. Dilihat dari mana? Dari banyaknya razia polisi sekarang. Oke. Penempatan di beberapa titik. Yang memang rawan lawan arus itu ya, lawan arah itu ya. Kemudian yang terbaru di Lenteng Agung udah dipasang etle. Yang dulu sempat kita ribut juga di situ. Di situ. Nah, karena di situ banyak oknum kan. Iya. Nah, akhirnya dibuat etle. Kemudian pemasangan rambu. Iya. Nah, kerjasama polisi sama Dishub kan. Kemudian indikatornya dilihat dari kayak saya nih, di kolom komentar saya baca-baca. Semenjak konten Bang Loren saya nonton, karena kita kan konsisten kan. Nah, terus saya jadi lebih ke mereka itu lebih ke introspeksi diri. Iya. Jadi mereka gua malu ngelihat perjuangan mereka ini loh gitu. Gua kayaknya terhanyut juga bacanya. Gua pelawan arah Bang, sekarang gua berubah. Itu nggak tahu kolom komentarnya kayak gitu, nggak taung prakteknya benar banget. Cuman kan pas kita baca, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Gitu. Nah, jadi banyak sih impactnya, banyak banget. Justru itu yang diharapkan mungkin ya Bang Loren, dari lu dan teman-teman bikin konten melawan si pelawan arah ini. Salah satu impactnya ya kesadaran diri kan sebenarnya. Jadi orang menonton kan, menonton di saat udah tayang itu orang akan melihat bahwa kita ini nggak cuma konten loh. Konten itu kan hanya 30 menit berdiri jadi konten nih. Enggak, kita itu berdiri 3-4 jam dan itu konsisten. Karena di satu tempat kita buat minimal 3 hari. Kayak ini hari ini kita di Curug nih hari ini, nanti sore itu udah hari ke-7 nanti kita ya di Curug hari ke-7. Kenapa kita buat hari di Curug ini lama? Karena itu lawan arahnya tikungan. Jadi makanya Curug itu dibilang 1000 nyawa. Karena tikungan di mereka itu hantam banyak truk pelawan arah ini hantam nggak peduli gitu. Itu berkurang atau misalnya kayak di satu titik 3 hari nih. Di hari pertama kan pasti orang masih banyak lah ya karena udah kebiasaan. Iya. Hari kedua karena udah tahu ada Bang Loren dan teman-teman mungkin berkurang nggak atau ada impactnya nggak? Iya, datanya ini sih saya nggak bisa bilang di persentase ya, tapi terlihat di wawancara kita di warga-warga sekitar itu berkurang kata mereka. Berkurang banget. Ya. Dan apalagi kalau kita berdiri di situ mereka lihat, oh ada lagi tuh. Berkurang banget. Dan satu edukasi yang kita angkat juga bahwa warga juga bisa mengingatkan menegur itu di Undang-Undang 25 pasal 22 ayat 256 itu banyak masyarakat banyak yang ini pelawan arah ini yang udah mulai paham, oh warga juga bisa ya. Dulu awal-awal kita saat berdiri ngadang mereka yang mengingatkan menegur, siapa lu? Petugas nggak lu? Iya. Apaan nggak lu? Dengan mata gini kan? Sekarang nggak lagi. Karena mereka tahu undang-undangnya ada. Undang-undangnya nggak harus petugas yang mau ditegur atau ditilang. Iya. Mau ditegur atau ditabrak truk. Iya. Gue sayang sama lu, balik. Iya. Nah kadang-kadang ada juga yang ngeyel bilang gak ada hakmu untuk menindak apa ya definisi lah, kamu suruh putar balik. Kita bukan menindak untuk pengertian di sini putar balik, enggak, tapi kita mencegah. Iya. Ketika kamu lolos kita nggak tahu nanti dari belakang jalur benar kenceng kamu kena. Iya. Saya sayang sama kamu ya, putar. Baru putar. Padahal itu adalah bentuk kepedulian kita. Kepedulian, iya. Itu sih. Jadi kalau ditanya ada impactnya banyak banget sih. Banyak ya. Karena kita konsisten. Ya benar. Karena ya segala sesuatu kan kalau konsisten kan pasti impactnya juga akan. Iya, orang akan kan. Haters ini banyak kan pro kontra nih kan. Pasti. Kalau mau lihat kan ya mungkin Jasran juga sama kayak saya. Saya juga sering ngelihat kontennya Bang Loren juga pasti ngelihat komennya kan. Iya. Pengen tahu ada yang pro-nya yang seperti apa, tapi tetap ada yang kontranya kan. Iya, kontra. Bahkan di konten-konten juga ada yang nyamperin Bang Loren, iya ada yang kontra juga tetap kan. Iya, jadi maksud saya itu yang kontra karena kita konsisten, terus dilihat kayak dedikasi kita, perjuangan mereka akhirnya dari antipati jadi simpati gitu. Mereka nggak cuma konten. Iya. Gitu. Pernah ada yang nyamperin saya gitu, gue kayak makasih loh ya. Nah, seperti ya balik lagi ke introspeksi diri ya sebenarnya, kesadaran diri kita sendiri karena ya percuma, makanya kalau dibilang kadang-kadang pelawan hari bilang gini, kamu tiap hari ya di sini
Lah justru Bapak yang tiap hari lawan arah. Saya udah tiap hari. Lu harusnya gitu, Bapak juga tiap hari di sini. Iya, saya tiap hari lawan arah. Terus kamu tiap hari saya liatin, besok saya liatin. Nah, saya balik logikanya. Bah, justru Bapak yang sadar lawan arah tiap hari bangga. Iya. Bapak bawa anak gak pakai helm, Bapak turunkan dari anak ke cucu bangga. Dari gak ada kalian di sini, dari semenjak ini bangunan gak ada, lawan arah udah terbiasa, oh bangga. Iya. Kita gitu. Tapi sekarang kan udah, ya maksudnya kayaknya Bang Loren dan teman-teman juga udah bikin kayak ada kerjasama sama kepolisian kah, atau kerjasama sama warga setempat, mungkin ada kayak gitu nggak sih? Sebenarnya lebih ke relawan sih. Relawan ya. Jadi mereka itu relawan ini sebagian besar saat saya wawancara itu sebagai korban pelawan arah. Jadi mereka mau gabung untuk melampiaskan yang mereka ditubruk dulu. Oh iya. Gak berani ngelawan, jumpa kita, wah ini satu visi misi nih gitu. Gabung bang, saya mau gabung dong relawan, saya mau ikut turun ke jalan. Gak dibayar, sebenarnya mereka berdiri 3-4 jam loh. Gak dibayar? Malah dibawain makanan sama mereka. Sama mereka? Iya Bang Loren, ini saya bawa makanan, nasi padang udah ya, macam-macam. Volunteer 250 orang saya data di grup WhatsApp se-Jabodetabek. Belum Bandung dan Surabaya, Semarang. Luar biasa. Iya. Bang Jupla ikutan? Boleh. Motovlog. Iya. Mau ikutan lah. Luncur pasti ini. Luncur. Kalau di Bang Jupla domisili di mana? Bogor. Nah, pernah ke Bogor? Belum pernah sih. Nah, di Maksudnya bawah lah. untuk edukasinya belum pernah. Belum pernah. Ya, di Lawan banyak di situ. Ada. Walaupun mungkin nggak separah Jakarta ya, tapi tetap ada beberapa titik. Ada beberapa titik lah ya. Terus kalau Bang Jupla sendiri, kalau misalnya ngelihat, suka gemes nggak sih sama orang-orang yang suka ngelawan arah? Gemes. Suka, pernah nggak kayak melakukan apa yang dilakukan oleh Bang Loren? Nggak menghalangi. Oh belum kalau itu di. Atau nggak sampai menghalangi lah, kita ada di jalur yang benar. Terus kita coba pepet-pepetin mereka supaya minggir banget. Oh gitu. iya pernah itu. Tapi malah mereka yang lebih galak. Betul, malah disentak saya. Tuh kan. Disentak saya. Saya juga pernah. Saya kan, ya kita kan gini ya, mungkin lu siapa lu, badannya kecil dan segala macam. Jadi mereka berani-berani aja kali. Kalau misalnya lihat Bang Loren kan, kayaknya udah jiper duluan orang. Tapi emang gitu kan Bang Loren? Maksudnya orang itu di saat salah kadang-kadang lebih galak daripada kita yang benar. Iya, jadi sebenarnya mereka itu sadar kesalahan mereka, tapi untuk menutupi harga diri mereka harus galak, mengangkat egonya mereka. Nggak, siapa lu? Suka-suka gue mau mati mau apa kayak. Itu manusiawi nggak sih, kayak self defense ya? Iya, manusiawi banget. Manusiawi. Di saat kita salah, misalnya nih ada maling, ketangkep. Apa lu? Saya ngangkat gue maling lu, lu padahal emang dia. Iya, manusiawi, dia akan galak duluan tuh, gitu kan? Berarti pernah kan? Iya. Karena saya jujur gue juga pernah ada di salah satu daerah di jalan lah di Ciputat, ujungnya mau arah Kebayoran itu banyak banget lawan arah. Iya. Saya pakai mobil, saya biasa pepetin tuh. Pepetin supaya dianya juga ayo lo mau kemana lo? Kasih jarak lah. Iya, kasih jarak lah supaya dia benar-benar nggak bisa jalan. Itu digebrak mobilnya Mas. Si spion wah, Aduh. untung nggak copot, kan rugi saya. Kalau Bang Loren kan nggak rugi, ada yang nonton, subscriber banyak. Kalau gue kan rugi, nggak dapat apa-apa, cuma ganti spion doang. Tapi ya itulah, banyak yang lebih galak. Iya, makanya kita hadir turun ke lapangan. Sebenarnya kita berusaha, kita punya takut nih, itu normal. Kayak saya deg-degan dan takut itu ada. Iya. Itu manusia banget. Tiap mau turun pasti deg-degan. Berdua dulu kan kita kan tim. Jadi ketika kita takut, kapan kita mundur, kapan kita maju. Nah, kapan kita ini sosok, ini orang sebenarnya. Kita lihat orang dulu, kita lihat orang juga gitu. Makanya di saat hadir, wah ini pokoknya gue bener kita gas biar mindset orang yang pelawan arah ini gak galak-galak. Itu yang mau kita rubah, dan kita mau ngajak teman-teman yang nonton juga, yang melihat konten kita itu lebih berani. Iya. Dengan caranya masing-masing. Betul. Nggak harus dengan cara kita itu kan barbar sebenarnya. Iya, mau ngejar ributnya terus kita. Iya. Nah, tapi itu kan ngejar boleh humanis, boleh apa. Kalau gue lihat juga ngejar ributnya kalau misalnya ada yang kita ngimbangin. Iya. Ya, jadi kalau yang baik-baik ya baik-baik juga kan, persuasif juga. Kalau iya. balik kita, betul. Makasih ya Bang gitu. Walaupun ya lihat ya, Juple lihat ya, Bang Loren ngomong makasih aja serem. Iya. Auranya udah beda. Kita sih. Tapi ya
maksudnya ini juga buat Jasfriend juga kalau misalnya nanti ada ngelihat di jalan, kadang-kadang kita tuh di saat kita merasa benar, malah suka tidak ada dukungan dari orang-orang yang benar lain. Iya. Nah, iya, gue pengen nanya, sepakat. kalau Bang Loren di saat melakukan kegiatannya, aksinya lah ya, ada nggak yang warga-warga setempat atau pengguna jalan yang ada di jalur yang benar itu tiba-tiba ngebantuin timnya Bang Loren? Banget ada. Banyak, sering Banget, terjadi. Banget dan sering terjadi. Akhirnya, iya nih, Pak, ayo Pak. Iya, ada. Jadi di jalur benar itu bantu pepetin. Nah, terus warga juga sip itu menurut saya kayak nyawa kita itu bertambah 2 kali lipat. Iya. Lanjutkan gitu. Iya. Iya. Itu karena juga saat kita terjun ke lapangan itu di titik-titik tertentu kita selalu permisi lah sama warga-warga. Iya. Radius 200 300 meter kita permisi. Bang, kita mau buat edukasi di sini. Kameranya di sana ya. Itu biar ada impact-nya kita angkat ke media. Kita permisi selain koordinasi sama pihak kepolisian ya. Iya. Itu udah wajib sih. Jadi, nah sekarang udah ada 250 orang. Ini buat Jasfriend yang pengen ikutan jadi volunteer gimana? Tinggal DM aja ke Instagram saya, pasti akan saya respon. Nanti masukin grup. Iya. Itu banyak banget kalangan, bukan kalangan yang kayak yang Berbagai kalangan lah. Saya juga kaget pas saya tanya, saya anggota katanya. Anggota. Ada anggota. Ada pengacara. Anggota apa nih? Polisi, Oh, tentara saya ada. pikir JKT48. Ya, anggota ojol ada juga. Anggota pramuka, anggota keluarga. Anggota keluarga. Ada. Ojol juga ada dong. Banyak banget. Oh, ada juga. Ibu Berarti ojol. balik lagi, berarti ya itulah yang suka melawan arah itu jangan-jangan ojol-ojol itu jangan disalahkan nih buat Jasfriend yang ngeliat ini ojol nih suka melawan arah. Siapa tahu itu adalah permintaan dari customernya. Ya kan? Siapa tahu ya, udah Bang, saya nggak keburu nih gini gitu. Jadinya minta buru-buru akhirnya ojolnya ngikutin gitu. Tapi balik lagi tadi Juplay udah ngasih tahu juga imbauannya adalah kalau bisa nggak usah. Iya, nggak usah takut lah kalau customer sekiranya bintang 1 atau apapun nggak usah takut gitu. Insya Allah aman sih kalau sekarang. Tapi lu bisa nggak sih Play kayak misalnya gini, Juplay nih tadi bawa penumpang. Iya. Terus Juplay menolak untuk melawan arah. Terus tiba-tiba penumpangnya ngasih bintang 1 lah, ya. Rate-nya jelek jadinya. Tapi lu bisa nggak kalau ke aplikator itu bilang, oh saya kenapa ini alasannya dia bisa. Jadi pas buat teman-teman ojol juga pas sebelum penyelesaian order kita turun, kita langsung kasih komen dulu atas permintaan customer itu. Jadi biar nanti dari aplikasi ngebaca. Oh jadi si customer tuh ada kronologinya nih kayak gini. Customer minta kita untuk melawan betul. arah. Kalau customer laporan yang aneh-aneh kita udah nge-counter di situ. Udah ada duluan. Ya, jadi kayak dari aplikatornya juga udah tahu. Oh, kenapa bintang 1? Ini gara-gara ojol ini nih telat. Nah, iya. Dikasih tahu jalan yang benar, nggak mau gitu misalnya komplainnya seperti itu. Tapi udah ada laporan duluan dari ojolnya yang bilang kalau misalnya ini saya tadi menolak gini gitu ya. Iya betul. Jadi Caranya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Sekarang nggak usah takut. Oh. Iya. Itu ya, sekedar info juga yang yang kita viral itu kan pokoknya yang itu semua apalagi dari pihak kepolisian semua itu langsung beri perhatian di itu khususnya gara-gara di lawan arah iya. sampai Kapolres turun tangan. Dan pada akhirnya di kontennya Pak Kapolres ini itu saya lihat dia kerjasama sama manajemen ojol dan dikumpulin ojol dikasih makan. Salah satu ojol bertanya seperti yang Mas juga, iya Pak kalau customer minta ini lawan arah gimana? Dan di situ ada manajemen ojol langsung dijawab jangan takut tolak aja nggak apa-apa dan nggak akan bintang 1. Kalau bintang 1 nanti akan di cross check juga ke ojolnya ya kenapa bintang 1 nggak langsung ujuk-ujuk diiyain gitu ya. Diiyain enggak. Jadi itu udah ada statement, ada videonya bahkan. Itu saya simpan. Jadi kalau ada alasan ojol, tapi permintaan penumpang saya bro. Enggak, manajemen ojol udah langsung menjawab dan itu bukan manajemen menengah, itu petingginya langsung diajak Kapolres ya. Jadi mereka turun ke jalan untuk ngedukasi gitu. Ya, saya bilang mantap nih impact-nya, saya bilang gitu. Sebenarnya Kapolresnya. Iya. Sebenarnya selain ya pasti kan yang diutamakan adalah keselamatan berkendara atau keselamatan di jalan. Iya. Ya kan?
emang separah itu ya, maksudnya kayak ngelawan arah tuh sebahaya itu ya. Kalau menurut Bang Loren gimana? Iya, ya pasti karena balik lagi tadi kan pemicu. Pemicu dari kecelakaan itu salah satu yang paling besar adalah dari Pelanggaran. lawan arah. Gitu. Makanya kita concern banget nih sama lawan arah untuk mengedukasi terus. Jadi nggak cuma sekali dua kali, harus konsisten biar nyampe nih ke pikiran mereka itu nyampe. Syukur-syukur tersadarkan kan. Jadi kalau dibilang pelawan arah ini nggak akan habis-habis, iya kalau nggak sadar sampai kiamat juga lawan arah kan terus. Iya benar. Iya, makanya harus sadar nih, kayak saya nih satu udah kurang kan, saya sadar. Sadar. Si Bang Juple Udah sadar. dapat hikmah kan, Sadar. tubruk. Makanya harus sadar nih sebelum ketubruk, ayolah sadar, ayo dong. Iya. Biar gak ada konten kita nih. Ada lawan arah gak ada konten kita nih. Selesai dong kan? Iya. Simple. Iya. Wah, lu konten lu kata pelawan arah. Iya, lu lawan arah. Nah itu pertanyaan gue tuh, kalau misalnya udah gak ada lawan arah, kontennya Gak ada konten. dan Selesai itu sudah. Tapi itu nggak apa-apa. Salah satu tingkat kemajuan negara adalah itu karena mengambil hak. Yes. Korupsi kan. Ya. Jadi definisi korupsi itu bukan uang juga. Jalan. Ya itu. Nah, saya bilang tuh sama pelawan arah, bapak korupsinya di mana? Kamu mengambil hak. Saya mental bisa mau ngambil hak. Biar dia mikir-mikir di rumah. Kalau kita, Pak, cium tangan ya Pak, sembah sujud, kamu mengambil hak ya Pak, putar balik Pak. Malah kita digalakin. Saya pelawan arah harus digalakin sampai rumah dia mikir dia kan. Makanya harus dimentalin memang. Tapi Bang Loren sendiri punya apa kayak yakin nggak, optimis nggak sama apa Ya, yang 30% lah. Hah? 30% lah dari 100%. 30%? Keoptimisan kita itu karena Konoha ini agak bebel-bebel. Konoha. Iya bebel soalnya. Konoha dia bilang. Iya bebel-bebel ya masyarakat kita soalnya. Karena ya banyak, maksudnya ya Dilembutin kita dihantam, Makanya- dibilang kita arogan ya kan. makanya gini, mungkin ini buat just friend juga, ya kan? Ya pesannya mungkin dari jangan dari timnya Bang Loren aja. Iya, jadi gue bilang nih, jangan takut karena ada polisi. Takutlah sama diri lu sendiri. Mati, jangan mati sia-sia. Saya sering bilang tuh, Pak, lawan arah Pak, nanti mati sia-sia. Hari itu aja saya lihat orang tua nih, Pak, hari itu mau ngapain sih Pak? Cari selamat aja, mati sia-sia. Kasihan anak cucu, puter. Iya, Pak. Kalau Nggak tahu besok lawan arah lagi. karena dia itu udah habit, udah kebiasaan. Kebiasaan. Gue 2 tahun nggak mati lawan arah misalnya kayak gitu kan. Jadinya, nah itulah kebiasaan yang memang harusnya kita hilangkan sedikit demi. Memang kadang-kadang yang udah jadi kebiasaan itu untuk menghilangkannya tidak semudah itu. Iya, makanya itu statement saya juga seperti itu, Mas. Iya kan? Menyembuhkan penyakit yang udah mendarah daging ini, obatnya pahit. Yes, betul. Obatnya pahit di lapangan itu apa? Diancam lah kita, diintimidasi, datang massa, bawa sajam. Pahit, kita nggak takut karena kita benar. Yes. Itu udah sering banget Mas, diancam, bawa sajam, apa diintimidasi. Awas lu ya. Jadi obatnya pahit. Nah, ini coba kalau dari Bang Loren sama Bang Juple, pesan positif buat just friend yang lagi nonton, ya, yang pengen disampaikan kepada mereka yang merasa kesulitan dalam mengubah perilaku ini, kan ya itu obatnya pahit. Iya. Aduh, susah ya teman-teman ojolnya Bang Juple mungkin. Pesan-pesannya lah buat mereka yang pengen banget sebenarnya menghilangkan kebiasaan jelek ini, tapi ya pasti punya kesulitan. Apa pesannya buat mereka? Kalau pesan saya sih itu cepat sadar aja. Ingat ada anak, istri, Ada ketika keluarga. ada keluarga. Ketika kamu lawan arah itu nggak halal loh pendapatan kamu. Itu pesan saya. Jadi please stop lawan arah. Bukan cuman kamu di jalur yang pelawan arah, di jalur benar bisa berakibat fatal nih. Iya, Bahkan bisa mati. betul, setuju. Jadi please stop lawan Karena arah. banyak dan banyak juga kasus-kasusnya. Sudah banyak kasusnya, udah banyak contohnya. Banyak banget. Walaupun mungkin jauh dari kita, tapi kan itu udah Iya, jadi- ada yang meninggal kan. jadi mengingatkan, pengingat buat kita. Kalau Bang Juple ada pesan positifnya nggak? Buat teman-teman ojol sih ya khususnya gitu ya, untuk melawan arah mendingan dari sekarang itu tadi seperti yang Bang Loren bilang, sadar diri sama berpikir lagi tuh gini, kita tuh ongkos nggak seberapa dari apa yang kita dapat gitu. Iya. Terus kita mengorbankan itu dengan lawan arah yang taruhannya benar-benar nyawa. Betul. Buat apa sih kayak gitu kan? Jadi sayangi diri sendiri, keluarga di rumah menunggu daripada nanti dapat masalah yang lebih besar gitu. Karena kalau customer kenapa-napa, kita juga yang kena. Betul. Gitu. Ya.
Nah kalau ini bagaimana Just Friend dan masyarakat umum khususnya para pemain motor ini dapat berkontribusi langsung untuk menjaga ketertiban. Pernah ngelihat ya misalnya nih ya Bang Loren, ada satu titik bikin kegiatannya, terus 2 hari di situ, terus udah jalan, pindah lagi. Pas nggak sengaja lewat situ ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Pernah ngelihat ya? Sejauh ini sih belum pernah sih. Belum pernah. Makanya kita ajak nih, ayo dong lakukan. Kita trigger nih Just Friend dan masyarakat juga untuk melakukan juga hal yang gitu. sama. Tanpa kamera, mau kamera terserah deh. Tapi saran saya pakai kamera karena kita nggak tahu, kita nggak tahu nih. Kadang-kadang ada ini kan serangan-serangan, jadi tindak pidana gitu, bisa jadi bukti itu aja. Dan tadi sih nggak perlu takut karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya bahwa warga pun berhak menegur mengingatkan dengan cara masing-masing, mau manis mau sopan, terserah. Jadi emang kalau misalnya mau berkontribusi langsung, silakan turun juga, mengingatkan. Bahkan sesama pengendara motor, ya kan? Misalnya, Bapak nggak boleh ke kiri Pak. Siapa lu? Siapa lu? Saya. Nah itulah. Saudaranya Bang Loren. Ya kan, kalau saya gitu, siapa lu? Ya udah deh Pak, ke kiri aja. Balik lagi. Langsung jiper. Oh ya udah deh Pak, ya udah silakan aja. Ngatur-ngatur gua lu. Suci lu. Enggak Pak. Udah Pak, silakan Pak. Udah. Enggak. Pokoknya harus kita kasih semangat, jangan pernah takut. Kita di posisi benar. Betul. Ya, kita jadikan kita adalah pahlawan kebenaran. Iya, benar. Jangan pahlawan kebetulan ya. Bukan. Iya, bukan. Ini untuk semua nih, semua, bukan cuma kita kan. Yes, ini balik lagi jadi apa yang dilakukan oleh Bang Loren, Juple, kadang-kadang orang di saat kita melakukan benar, nih Juple nih ngasih tahu temennya, sok lu gitu. Ada yang begitu. Iya kan? Iya, betul. Ribet banget sih hidup lu gitu. Ya kan? Jadi jangan sampai akhirnya kita ada di situ, ada di arus itu tuh. Ketakutannya ntar kalau gue tegur dianggap so suci gitu. Dulu ketakutan gitu gak sih? Enggak sih. Enggak. Karena udah kepikiran nggak ada overthinking. Itu berbahaya loh. Iya sih. Gue turun nih. Jadi kadang sama ilustrasinya nih, itu kalau ada yang bilang itu tugas polisi, itu tugas aparat, ilustrasinya kita bilang lawan arah itu sama dengan mengambil hak pejalan orang. Terus maling itu yang mau masuk ke rumah itu mengambil hak orang. Jadi kalau ada maling ke rumah lu, boleh tegur apa tidak? Boleh gitu. Makanya kalau ada maling, misalnya ilustrasi, ada yang bilang, jangan itu tugas polisi. Nah, berarti sama aja kalau lawan arah ada yang bilang, itu tugas polisi. Enggak, ini tugas kita bersama. Kalau keluarga lu dilecehkan, lu harus lapor polisi enggak? Enggak, lu bisa langsung tegur di tempat. Iya kan, sama kayak pelawan arah kan. Itu tugas polisi, ngapain capek-capek. Lah, kalau keluarga lu dilecehkan atau adik lu, terus kita bilang itu tugas polisi, nungguin polisi dong. Lu di mata lu ada dilecehkan, adik lu diam aja. Iya. Nah, sama kayak gitu ilustrasinya. Gitu Iya. Harus berani, tegur aja gitu. Ya. Sekarang kita ngomong berani ya, Ple. Iya, betul. Ya, nanti pas di jalan beda lagi. Iya. Dan Bang Loren ini kan basicnya adalah trainer ya. Gym sama Muay Thai. Dan katanya ini FYI aja buat Just Friend, semenjak konten-kontennya Bang Loren ini banyak yang akhirnya ikutan nge-gym dan boxing, latihan sendiri supaya kalau misalnya ada yang ngeyel, gue juga bisa. Berarti ada positifnya kan? Ada positifnya. Nggak langsung. Iya. Tapi gue sih yakin konten yang lu bikin juga emang positif sih, ya. Dan mungkin baik lagi semua konten itu pasti positif. Sebenarnya banyak konten yang positif ya, kayak Juple bikin konten di YouTube-nya juga kan positif. Memberikan edukasi buat ojol-ojolnya juga. Gitu kan. Buat para teman-teman ojol lah supaya ya ada tips and triknya dan lain-lain. Ini buat teman-teman ojol yang nonton juga podcast Jasa Raharja ini silakan nonton YouTube-nya Juple. Gila. Nah, ini kejadian waktu kalau rame-rame segala macam gitu yang sampai ribut-ribut itu udah biasa aja. Udah biasa. Mental kita terbentuk di situ. Jadi sebelum melakukan ini mental kita udah ada. Ya. Jadi ada ribut, ada cekcok, itu makin terbentuk. Naik ke level yang digeruduk, udah terbentuk. Naik ke level yang chaos kan.
kurang lebih 500 sampai 1000 ojol itu ya. Nah, itu geruduk kita tuh. Gila. Sampai media nasional kan. Habis itu besoknya kita lakukan lagi. Jadi banyak orang mental kena mental kan enggak. Karena kita benar. Iya, benar. Kita bukan maling, kita bukan korupsi, kita bukan begal. Iya, apa? Iya, Yang disalahkan apa? Kita hanya menghalau-halau, mengingatkan apa? Jadi marilah Just Friend kita naikkan optimismenya Bang Loren ya. Yang tadinya cuma 30%, kita naikin jadi ya sedikit demi sedikit lah 40% dulu, 50% dulu. Enggak harus langsung 90% enggak. Ya. Susah. Kayaknya berat. Mungkin ada mungkin suatu saat nanti ya mudah-mudahan tercipta lah ya. Terwujud cita-citanya ya. Tapi sekarang kalau tadi kita tanya optimismenya Bang Loren ini masih di 30%, yuk kita sama-sama naikkan jadi ya 35%, 40% ya. Ini juga demi kebaikan kita semua. Nah, seru banget obrolan kita kali ini, tapi harus kita sudahi untuk episode kali ini. Terima kasih Bang Loren, terima kasih Juple ya udah nemenin gua di episode ini. Ternyata seseru itu, seunik itu pengalamannya di jalan juga yang gue lihat biasanya cuma mental ya. Betul. yang biasanya cuma kita tonton di YouTube-nya doang. Bang Loren akhirnya gue bisa ngobrol dan mudah-mudahan Just Friend juga bisa mengambil hikmahnya dan mengambil pelajarannya apa yang dialami oleh Bang Loren juga Bang Juple. Siap. Terima kasih sekali lagi Bang Loren, Bang Juple, tepuk tangan buat mereka. Weh, tepuk tangan dong. Ya. Jika terjadi kecelakaan, jangan lupa laporkan kepada pihak kepolisian dan Jasara Harja. Oke, Just Friend, jangan lupa saksikan terus podcast Jasara Harja dan berikan komen di bawah pembahasan menarik apa lagi ya yang bakal kita bahas atau yang perlu kita bahas di podcast Jasara Harja. Dengan dukungan kalian, kami dapat terus menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas. Dan jika terjadi kecelakaan, jangan lupa laporkan kepada pihak kepolisian dan Jasara Harja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Angga Anggok dan Bang Loren dan Bang Juple pamit. Bye-bye. Bye-bye.